Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan doa inilah yang membuat insya Allah kita akan selamat bahagia dunia akhirat. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, termasuk saya pribadi. Banyak dosa-dosa saya. Jadi sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berkahi Nangro Aceh Darussalam ini. Mudah-mudahan Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang mengajak kita bertaubat, pemimpin-pemimpin yang mengajak kita ke surga, pemimpin-pemimpin yang mengajak kita berzikir, pemimpin yang mengajak kita beristighfar, yang mengajak kita bersalawat, karena kita rindu kelak di akhirat bersama pemimpin-pemimpin kita di dalam surga Firdaus. Allah, selamatkan seluruh keluarga besar kami ya Rahman. Selamatkan Nangro Aceh Darussalam. Selamatkan Nangro Aceh Darussalam dari musibah bencana malapetaka ya Allah. Jangan uji kami di luar batas kemampuan kami. Bukankah pintu hati mereka yang kena musibah ya Rahman. Berikanlah hidayah kepada warga Nangro Aceh Darussalam yang belum dapat hidayah. Berikanlah hidayah itu ya Allah, agar mereka taat sujud kepadamu kembali ya Allah. Sampai detik ini kami masih beriman kepada baginda Rasul. Mohon ya Allah, tancapkan di hati anak keturunan kami, darah daging kami ya Allah, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senangkan kami sekeluarga ya Allah, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina, wa khususan umur PLN Aceh ya Allah, wa khususan umur PLN Aceh ya Rahman, wa khususan umur PLN Aceh ya Rahim. Madamati samawati wal ardh innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik li PLN Aceh ya Rahman. Allahumma barik li PLN Aceh ya Rahim. Allahumma barik li PLN Aceh ya mujib sailin. Madamati samawati wal ardh innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir li PLN Aceh ya Allah. Allahumma nawwir li PLN Aceh binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsi wal qamarika abada abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabba jibril wal mikail wa israfil fatirus samawati wal ardh alimil ghaibi wasyahada subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh madamati samawati wa innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berkahilah ya Allah PLN Aceh ini ya Rahman. Berikanlah ya Allah mereka-mereka pegawai yang bertugas di PLN ini ya Allah, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, dan husnuzon, baik sangka atas musibah bencana yang sedang menimpa diri kami ya Allah. Dan al-lutfu adalah kecerdasan menangkap bahasa hikmah, bahasa peringatan di balik musibah bencana yang sedang menimpa diri kami ya Allah dan beserta PLN ini ya Allah. Berikanlah kepada seluruh karyawan PLN dimanapun berada ya Allah, kekuatan, kesabaran, dan kesehatan ya Allah. Dan mohon selamatkan seluruh pegawai PLN ini ya Allah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, ya salam, ya salam.
salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alaikum ayuhan nabi wa rasul wa rahmatullah wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allah man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qabla kulli syai' hayya bina an naskura ni'matallahi allati an'amta 'alaina hatta an nastami' fi hadha maqam mubarak wa la nansa salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di musola PLN. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibadah kita, Allah panjangkan umur taat kita, sehingga kita selamat bahagia dunia akhirat. Insya Allah pada kesempatan ini kita coba membahas tentang asbab-asbab yang mendatangkan musibah, asbab-asbab yang mendatangkan bencana malapetaka. Bencana datang karena diundang. Sebagaimana saya datang kemari, saya diundang. Begitu juga bencana. Maka itu, kalau kita buka satu persatu dalam Al-Quran, yang pertama, surah Yasin, ayat 19. Allah berfirman, qalu ta'irukum ma'akum in zukirtum bal antum kaum musrifun. Kemalangan-kemalangan terjadi, musibah-musibah terjadi, malapetaka terjadi, penyakit-penyakit terjadi, semua akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan petik. Dia tanam kebaikan, dia akan petik kebaikan. Dia tanam keburukan, dia akan petik keburukan. Hati-hati. Sesuai dengan kita tanam, ya. Kalau kita tanam padi, pasti tumbuhnya padi. Nggak mungkin kita tanam padi, tumbuhnya pepaya. Ya. Kalau kita tanam kebaikan, pasti kita akan memanen kebaikan. Kalau kita tanam keburukan, kita harus panen. Harus panen keburukan juga. Nggak bisa nggak panen, harus panen. Maka itu kita lihat selama ini musibah-musibah terjadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, dalam surah Al-Qasas ayat 59, Allah berfirman, kami tidak akan menghancurkan satu tempat, kami tidak akan menghancurkan satu daerah, tidak akan menghancurkan satu kampung kecuali penduduknya sudah zalim. Penduduknya sudah zalim. Istri durhaka sama suami, anak-anak durhaka sama orang tua, pencurian, penzinaan, mabuk, narkoba. Karena penduduknya sudah zalim, Allah datangkan musibah itu. Al-Qasas ayat 59. Yang ketiga, yang mendatangkan musibah bencana malapetaka adalah surah Ar-Rum ayat 41. Surah Ar-Rum ayat 41.
Apa bunyi ayatnya? Zahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahara artinya zahir, tampak. Fi'lul madhi yang sudah berlalu, berarti telah tampak. Telah tampaklah, telah zahirlah, tampaklah, berarti sudah berlalu itu. Zahara fasadu, tampaklah kehancuran. Fasadun artinya hancur, bahasa Inggris broken. Zahar fasadu fil barri, di daratan. Barun artinya daratan. Wal bahri, dan lautan. Jelas itu Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, tampaklah kehancuran di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, semua akibat ulah tangan-tangan manusia. Jelas Al-Quran mengatakan, karena Al-Quran hudan linnas, hudan petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang Kristen, petunjuk bagi orang Buddha, petunjuk bagi orang Yahudi. Karena di situ tulisannya Al-Quran hudan linnas, dikatakan Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Atas nama manusia, mau Yahudi kah, Majusi kah, Nasrani kah, semua petunjuk bagi manusia. Adanya Al-Quran, terciptanya peristiwa-peristiwa alam raya ini, yang semuanya ada dalam Al-Quran. Buka surah Al-Hadid. Al-Hadid artinya besi. Ayat 22. Allah berfirman, ma asoba. Ma apa-apa. Kalau man itu siapa? Kalau ma asoba, ini musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha inna zalika la yasir. Artinya apa? Musibah, ma asoba min musibah, bahasa Arab itu gampang. Musibah yang terjadi fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan pada dirimu, sudah kami jadwalkan dalam lauhul mahfud kami, dalam takdir kami, dalam iradah kudrah kami. Kita saja yang terkejut, tidak ada yang kebetulan. Orang yang menyebut kebetulan orang yang tidak bertuhan. Itu yang ketiga, surah Ar-Rum ayat 41. Maka itu dengan musibah yang terjadi ini mengajak kita kembali kepada Allah. Wala nuzikannahum minal azabil adna duna azabi akbar la'allahum yarjiun. As-Sajdah 21. Kami datangkan musibah kecil kepada kalian. Musibah kecil. Diangkat ginjal, musibah kecil. Dipasang ring jantung, musibah kecil. Banjir bandang, musibah kecil. Tsunami kecil. Sebelum musibah besar kiamat, la'allahum yarjiun, agar kita kembali taat, kembali sujud, kembali ke masjid, kembali berzikir, kembali beristighfar, kembali berbakti kepada orang tua, kembali berdakwah, mengajak teman ke surga. Lampu terang tiba-tiba mati, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah. Kemudian menyala, alhamdulillah. Kalau nggak mati, nggak ada istighfar, nggak ada alhamdulillah. Sudah jelas ya? Maka itu ikhwatal iman, musibah-musibah ini mengajak kita kembali kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mendatangkan musibah, bencana, malapetaka untuk mereka selama mereka beristighfar. Al-Anfal ayat 33 nanti buka, kalau nggak salah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
kami tidak akan mendatangkan musibah bencana malapetaka kepada mereka selama mereka selalu dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, fi kulli lafhatin wa nafasin, setiap denyut jantung dan nafas terus astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang keempat, musibah terjadi karena diamnya orang beriman, cueknya orang-orang soleh terhadap maksiat. Ada penzinaan sampai rumah, diam. Ada narkotika di rumah, diam. Ada orang melakukan kezaliman di samping rumah, diam. Ada orang melakukan kemaksiatan di kampung, diam. Ada orang berzina di kampung, diam. Tak boleh. Amar ma'ruf nahi munkar, itulah sifat orang beriman. Dia mengajak kepada jalan Allah dan mencegah kemungkaran. Itu orang beriman yang sebenarnya. Tujuan kita ada, wah, semua kita yang hadir, siapapun, tujuan hidup yang terbaik di muka bumi ini adalah surah Al-Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan semua kita sebagai juru dakwah, mengajak ke masjid, mengajak bertobat, mengajak meninggalkan perzinaan, mengajak teman kita ke surga, mengajak teman-teman sahabat kita bertaubat, mengajak teman-teman kita untuk ke masjid bagi laki-laki berjamaah 5 waktu di masjid, mengajak teman kita berzikir, mengajak teman kita beristighfar, mengajak sahabat teman kita bersalawat. Itu tugas kita. Cari teman-teman yang mengajak ke surga. Ini kita ini hanya menunggu mati. Sebentar lagi pun pensiun. Ini Pak Endang sudah pensiun. Pak Endang mantan pegawai PLN. Sekarang pensiunnya berdakwah sama saya. Ada orang pensiun kita ajak ke masjid. Jangan mati di rumah, biar mati di masjid. Karena ini kan tunggu mati. Jadi karena orang hobinya ke masjid, matinya di masjid. Yang hobinya zikir, matinya berzikir. Yang hobinya dakwah, matinya dakwah. Itu kata Imam Ghazali. Mautun nas fi adatihim. Matinya manusia sesuai kebiasaannya. Maka itu cari kebiasaan yang baik, yang dimana nanti kita akan wafat di atas kebiasaan baik itu. Yang hobi sholat duha, matinya sholat duha. Yang hobinya sujud, matinya ketika sujud. Karena dia hobi sujud, selalu dia sujud, rindu dengan sujud pada Allah. Insya Allah matinya ketika sujud, matinya dalam keadaan baik. Hati-hati dengan kebiasaan buruk, jangan. Karena pasti dia mati dalam kebiasaan buruk. Lagi yang merokok, asyik merokok aja 24 jam. Itu matinya ketika merokok. Pasti yakin, yakin saya. Kata Imam Ghazali dan kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawazir, rajulun mata ala ma'asha alaih. Seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang hobinya mabuk, biasanya matinya mabuk. Matinya pasti overdosis. Coba lihat orang yang narkotika, pasti matinya overdosis. Banyak saya sudah lihat. Banyak, bukan mengarang. Memang begitu. Sesuai kebiasaannya. Makanya kita masih hidup, masih diberi kesempatan. Dengan musibah yang terjadi ini, Allah berikan kepada kita agar kita kembali bertaubat kepada Allah. Allah mengajak kita bertaubat. Dengan bencana, musibah bencana, Allah ajak asri'u ila taubatan nasuha. Asri'un. Ayo cepat. Asri,
Asri itu cepatlah kau bertobat. Nasuha. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah perintahkan kita agar kita secepat mungkin kembali kepada Allah, secepat mungkin bertaubat. Jangan tunggu pensiun, jangan tunggu nanti punya cucu, jangan tunggu nanti punya jabatan yang bagus. Jangan. Wasari'u, secepat mungkin hai hambaku kau kembali kepadaku, kembali bertaubat, kembali taat, kembali berbakti kepadaku, kembali melaksanakan perintahku, kembali lagi untuk meninggalkan laranganku. Karena al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Ketika musibah datang terus bertubi-tubi, iman naik. Dua tuh tsunami. Setiap subuh penuh masjid di Banda Aceh. Kenapa? Karena jam 5 selalu gempa. Setelah itu jam 5 bangun semuanya ke masjid. Saya berdoa sampai, ya Allah, mudah-mudahan setiap jam 5 gempa, ya Allah. Untuk apa? Membanguni manusia untuk ke masjid. Penuh masjid ketika ada tsunami. Subuh ya, bukan subuh. Karena gempa susulan itu jam 5 subuh. Saya syukur kali sama Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau telah banguni rakyat Aceh jam 5 dengan gempa. Karena itu namanya gempa susulan. Sebenarnya, senang kali saya. Untuk apa? Untuk kembali mereka ke masjid. Kembali kita bertobat. Kemudian dengan bencana musibah yang terjadi seperti ini, kembali kita ada rasa peduli, rasa sesama, saling tolong menolong, saling membantu. Biasanya kita membantu mereka. Ada rasa hibah, ada rasa kasih sayang. Kemudian dengan datang musibah, bencana, malapetaka seperti ini, tugas kita berdoa. Nanti terakhir kita akan berdoa. Yang pertama kita doakan untuk kantor kita PLN ini, agar diberikan oleh Allah kekuatan kesehatan semua pegawainya, baik di lapangan, di kantor, semua diberikan kekuatan kesehatan sehingga mereka bisa bekerja dengan optimal. Ini kekuatan kita. Makanya dulu sebelum Ramadan ada doa zikir sini, biar PLN di Ramadan stabil. Hanya dengan doa musibah itu bisa hilang. Ladul qadar ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa dari hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang soleh. Dahsyatnya doa. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, bermunajatlah, mengemislah, curhatlah, mengadulah kalian kepadaku, pasti akunku kabul. Terima kasih.